Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Arfinas. Saya mahasiswa STAI Auliaur Rasyidin Temilahan, program studi Ekonomi Syariah semester 1A. Akan menjelaskan materi diskusi yang berjudul Etika Deontologi. Apa itu etika deontologi? Etika deontologi adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu deon artinya kewajiban dan logos artinya ilmu atau teori. Jadi etika deontologi bisa dikatakan sebagai filsafat moral yang menitik beratkan kepada kewajiban dan kebaikan. Sejalan dengan itu, menurut etika deontologi, suatu tindakan dinilai baik dan buruk dapat dilihat berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidaknya dengan kewajiban. Karena bagi etika deontologi, baik buruknya suatu tindakan tergantung kepada kewajiban. Pendekatan deontologi sekarang sudah diterima dalam konteks beragama. Sekarang merupakan etika atau moral yang terpenting dan utama. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik untuk dirinya sendiri, sehingga itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dianggap buruk dan tidak bermoral, tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Contohnya, bersikap adil adalah tindakan yang baik sehingga menjadi kewajiban untuk kita bersikap adil. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak orang lain merupakan tindakan yang tidak bermoral dan merugikan orang lain sehingga wajib kita hindari. Menurut Immanuel Kant 1724 sampai 1804, menurut Kant, etika deontologis, teori filsafat moral mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar jika sesuai dan selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Akar kata Yunani, deon, berarti kewajiban yang mengikat. Ia berpendapat bahwa norma moral mengikat secara mutlak dan tidak tergantung dari apakah tindakan moral itu membawa hasil yang menguntungkan atau tidak. Misalnya, nilai moral jangan berbohong dan bertindak adil. Tidak perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah menguntungkan atau tidak, disenangi atau tidak, melainkan di mana saja dan kapan saja harus ditaati apapun akibatnya. Hukum moral mengikat mutlak semua manusia sebagai makhluk rasional. Menurut Kant, tujuan etika deontologi adalah untuk menetapkan dasar yang paling dalam guna menentukan keabsahan validasi peraturan moral. Ia berusaha untuk menunjukkan bahwa dasar yang paling dalam ini terletak pada akal budi murni atau norma, dan bukan pada kegunaan dan keuntungan semata. Menurut Kant, ada 3 keuntungan dari etika deontologi, yaitu 1. Memberi dasar kokoh rasionalitas dan objektivitas kesadaran moral manusia. 2. Memberi tolak ukur yang perlu dan penting untuk menilai moralitas tindakan. 3. Menjamin otonomi dan keluhuran martabat manusia.
Adapun kelemahan etika deontologi adalah: 1. Tidak memberi tempat pada dilema moral dan jalan keluar ketika terjadi konflik prinsip moral. 2. Kemutlakan norma tanpa kemungkinan pengecualian dengan mengindahkan akibat tindakan sulit diterima. 3. Imperatif kategoris, melulu, formal dan tidak membantu mengerti kewajiban yang secara konkret mengikat pelaku moral. Kesimpulannya, deontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban dan keharusan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, deontologi adalah semacam teori tentang kewajiban yang harus kita taati tanpa harus ada pertimbangan apakah dengan mentaatinya kita mendapatkan keuntungan atau tidak. Sekian pembahasan materi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup pembahasan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.